warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangkit Hadi Nugroho. Saya Arvin Fernando. Di sini kami ingin berdiskusi tentang isu atau permasalahan demokrasi di Indonesia yang sering berjalan waktu terlihat semakin menurun. Oke. Menurutmu tuh isu apa aja sih yang bikin demokrasi Indonesia tuh kok bisa menurun gitu loh? Menurut saya ya, sekarang ini hal pertama yang penting untuk dicatat menurunnya kualitas demokrasi Indonesia adalah menguatnya peran aktif militer dalam peran sipil. Jadi dibandingkan dengan Presiden SBY yang dulu, itu Presiden Jokowi sangat mengandalkan peran aktif militer dalam sektor publik. Salah satu faktornya bisa terlihat dari berbagai macam sektor, misalnya sektor pertanian gitu ya. Itu penanggulangan bencana alam, keamanan transportasi publik, dan menjadi bagian penting dari satuan tugas COVID-19. Terlepas dari sekian banyak kontribusi aktif militer dalam berbagai hal tersebut, kecenderungan presiden kita gitu ya, Presiden Jokowi itu untuk merehabilitas perekonomian dengan cepat ini telah menempatkan tentara sebagai bagian terpenting dalam tata tertib sosial gitu. Namun dalam hal tersebut, pengerahan militer tersebut itu telah melakukan intervensi lebih jauh ke penegakan tata tertib di kontradiktif dengan adanya sikap netralitas tentara tersebut yang idealnya fokus untuk masalah pertahanan. Jadi perakiraan adanya peran intelijen mereka yang vokal terhadap kebijakan pemerintah sekarang lah, kondisi ini menunjukkan kalau tentara dan polisi kini secara ketat mengawasi adanya interaksi sosial dalam dunia maya maupun dunia nyata. Hal ini yang sekiranya berdampak pada turunnya kualitas demokrasi. Nah gitu sih kurang lebih. Oh gitu. Nah, ada lagi nggak sih yang bikin demokrasi Indonesia tuh makin nurun gitu loh? Oh, ada dong. Hal kedua ini yang saya tahu adalah semakin menguatnya hubungan tidak harmonis antara kubu nasionalis dan pluralis dengan konservatif, yang kemudian memicu adanya sentimen polarisasi. Nah, sebelum adanya pandemi itu, relasi kedua kubu ini sebenarnya telah berada dalam posisi berseberangan karena perbedaan referensi politik dan ketidakadaan akomodasi dari pemerintah terhadap kubu konservatif. Hal inilah kemudian berlanjut manakala terdapat rangkaian perilaku non akomodatif selama masa pandemi, misalnya pembubaran FPI maupun juga labelisasi teroris yang terkadang salah konteks. Dan adapun kubu pemerintahan Presiden Jokowi ini banyak didukung oleh kubu nasionalis pluralis sendiri, telah tidak banyak memberikan akomodasi politik terhadap kubu Islamis. Ketidakadaan akomodasi politik yang seimbang itulah akhirnya menyebabkan adanya gelombang kedengkian dan kemarahan politis. Contohnya hadirnya Habib Rizik Syihab gitu ya, beserta para pengikutnya telah banyak diakui sebagai poros utama oposisi politik terhadap Presiden Jokowi. Habib Rizik ini juga dengan cepat gitu bisa mendapatkan popularitas dengan menyediakan Islam sebagai alat politik oposisi, sebagai payung besar oposisi. Secara ideal itu adanya identitas ideologi tersebut adalah bagian dari check and balance dalam pemerintahan demokratis sih. Tetapi cara Presiden Jokowi ini juga dapat memperlakukan lawan politiknya itu sebenarnya menunjukkan adanya prinsip Jawa bahwa matahari itu tidak boleh kembar. Artinya Presiden Jokowi entah itu akan merangkul atau bahkan mengeliminasi lawan politiknya. Praktek terakhir-akhir ini nih tentunya berlawanan terhadap demokrasi yang perlu adanya oposisi sebagai penyeimbang. Nah, adanya pandemi sekarang ini justru menjadi anugerah di balik musibah koalisi Presiden Jokowi ya, untuk mengeliminasi lawan-lawan politiknya dengan berlandaskan pada aturan, protokol kesehatan. Selain itu, Habib Rizik dan para pengikutnya hal ini juga dampaknya pada aktivis mahasiswa yang tidak sependapat dengan berbagai macam undang-undang terbaru, misalnya revisi UU KPK, UU tidak sependapat, maksudnya UU Cipta Lapangan Kerja. Semakin kuatnya tekanan politik tersebut, semakin akomodatif bagi pendukung
Jokowi dalam penegakan aturan protokol kesehatan selama masa pandemi, berpotensi membuat lawan-lawan politik Presiden Jokowi akan semakin terkonsolidasi. Disinyalir kemungkinan adanya huru-hara politik akan terjadi di ruang politik dengan semakin kuatnya warna identitas ideologi yang ada antara pendukung dan politik lawan Presiden Jokowi, atau sekiranya membuat instabilitas dalam proses pemerintahan dan juga rusaknya nilai-nilai pluralisme kebinekaan. Jadi itu sih ya, apa hal kedua yang membuat itu. Oh, oke. Paham nggak Arvin? Paham, paham. Oh gitu, parah juga ya Indonesia ini. Terus apalagi sih yang bikin turun, masih ada nggak menurut kamu? Menurutku ada sih masalah atau isu yang ini ya terjadi di Indonesia, termasuk di apa di demokrasinya ini, yang ini ketiga ya, itu masalah favoritisme politik yang berkembang menjadi tendensi dinasti politik, menjadi sinyalemen pamungkas adanya kemunduran dalam demokrasi. Contohnya kayak pandemi sekarang ini kayak udah memberikan legitimasi luar biasa bagi penguasa untuk melakukan segala daya dan upaya dalam mengatasi persoalan tersebut sih. Hal ini juga yang kemudian berdampak pada menguatnya ketergantungan yang kemudian terkonversi menjadi dukungan politik kepada pertahanan. Oleh karena itulah pemilu ini kemudian jadi ajang legitimasi bagi penguasa dan keluarganya bahwa kapabilitas dalam soal pandemi ini memberikan sinyal positif terhadap elektabilitas calon dari keluarga inti gitu. Persoalan ini juga ini sebenarnya adalah masalah klasik sih bagi peran partai politik yang telah berkurang drastis, sementara faktor personalisasi tokoh semakin menguat gitu. Semakin penting dalam berakarnya personalisasi politik ini berdampak pada sikap lebih mengutamakan atau memfavoritkan anggota keluarga inti yang sebagai penggantinya gitu. Misalkan kayak Pak Jokowi gitu udah ada anaknya yang karena anaknya presiden jadi mudah jadi wali kota Solo gitu kan. Oh iya. Jadi tuh kesimpulannya tuh secara umum dari ketiga faktor yang telah kita bahas tadi, sekiranya menjadi kontributor utama dalam turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021 tuh, secara jelas kita bisa melihat pemerintah merespon pandemi itu justru malah merubah semakin rakusnya elit politik gitu ya, dan semakin irasionalnya anggota-anggota masyarakat dalam mematuhi aturan. Nah kan karena itulah adanya tiga faktor tadi itu menjadi alasan pentingnya adanya estimasi gitu kan, semakin turunnya kualitas demokrasi di Indonesia gitu kan. Iya, jadi tiga faktor itu sih yang membuat tiga faktor itu yang membuat demokrasi atau di Indonesia ini menurun gitu. Oke baiklah, sekian dari pembahasan mengenai isu politik, isu demokrasi di Indonesia yang semakin menurun, yang pembahasannya mungkin cukup agak berat. Semoga penonton nggak bosan dengan masalah yang kita atau penjelasan yang kita berikan. Oke, saya Bangkit Hadi. Saya Arvinus Febriando. Salam